Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama aku. Pertama-tama, aku bakal jelasin tentang pengertian sosiologi sastra. Sosiologi sastra merupakan perpaduan dari dua ilmu yang berbeda, yaitu sosiologi dan sastra. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari struktur sosial dan proses-proses sosial termasuk di dalam perubahan-perubahan sosial. Sedangkan sastra adalah karya yang merupakan gambaran kehidupan atau cerminan dari kehidupan nyata manusia dalam sehari-hari. Adapun hubungan pengamatan yang sama antara sosiologi dan sastra, yaitu masyarakat, tidak berarti menjadi mudah menarik sebuah kesimpulan tentang definisi sosiologi dan sastra secara integral atau sosiologi sastra. Yang kedua, yaitu asumsi dasar kajian sosiologi sastra. 1. Karya sastra sebagai cerminan masyarakat. Karya sastra mencerminkan kondisi sosial, budaya, politik, dan ekonomi pada masa penciptaannya. Karya ini menciptakan realitas sosial di sekitarnya. Lalu ada contohnya yaitu Laskar Pelangi oleh Andrea Hirata yang menggambarkan kehidupan masyarakat di Belitung dengan tantangan ekonomi dan pendidikan. Karya ini menciptakan kondisi sosial dan budaya di Indonesia pada waktu penulisannya saat itu. Lalu, yang kedua adalah pengaruh lingkungan sosial terhadap penulis. Penulis dipengaruhi oleh kondisi politik, ekonomi, budaya, dan keamanan di sekitarnya yang mempengaruhi proses kreatif dan hasil karya sastra. Contoh-contoh yang bisa saya sebutkan yaitu Perempuan Berkalung Sorban karya Adibah El Khalifi yang mencerminkan kondisi sosial dan perjuangan perempuan di Indonesia. Pengalaman penulis sebagai perempuan di masyarakat konservatif tercermin dalam tema-tema yang diangkat. Lalu materi yang ketiga yaitu sastra sebagai eksperimen moral. Yang dimaksud dengan sastra sebagai eksperimen moral ini adalah karya sastra sering digunakan untuk mengeksplorasi nilai-nilai moral dan pandangan sosial melalui narasi dan karakter. Ada beberapa contoh yang bisa disebutkan, namun saya ambil salah satunya yaitu Siti Nurbaya oleh Marah Rusli yang menyajikan pandangan tentang ketidakadilan gender dan pernikahan paksa dalam konteks sosial masyarakat Minangkabau. Karya ini mencerminkan kritik sastra atau kritik sosial terhadap praktik-praktik tersebut. Yang keempat yaitu karya sastra sebagai refleksi pengalaman hidup. Yang dimaksud dengan refleksi pengalaman hidup ini adalah karya sastra mencerminkan pengalaman hidup penulis, baik yang nyata ataupun rekaan, melalui imajinasi dan persepsi. Contohnya yaitu kumpulan puisi Chairil Anwar yang mencerminkan pengalaman dan juga perjuangan Chairil Anwar dalam konteks kemerdekaan Indonesia dan kondisi sosial pada masa itu. Lalu, yang kelima yaitu kehidupan sosial sebagai pemicu lahirnya karya sastra. Penjelasannya yaitu karya sastra lahir sebagai respon terhadap kondisi sosial dan budaya pada waktu tertentu. Contoh yang bisa saya ambil yaitu karya Dini yang berjudul Gadis Pantai yang menggambarkan kehidupan sosial dan perjuangan perempuan di Indonesia pada masa sebelum dan sesudah kemerdekaan. Karya ini mencerminkan kehidupan wanita pada saat itu. Lalu yang ketiga ada lingkup kajian sosiologi sastra. Terdapat 3 pandangan teoritis, yakni 1. Walek dan Warren pada tahun 1989. Menurut Walek dan Warren,
terdapat 3 sasaran pendekatan sosiologi sastra, yakni sosiologi pengarang yang membicarakan latar belakang, status sosial pengarang, ideologi sastra pengarang, dan faktor-faktor lain tentang pengarang. Lalu ada sosiologi karya sastra, yakni isi karya sastra, tujuan, dan hal-hal lain yang tersirat dalam karya sastra itu yang berkaitan dengan masalah sosial. Lalu yang selanjutnya ada sosiologi pembaca yang mengkaji masalah pembaca dan pengaruh sosiologi karya sastra bagi pembaca. Lalu yang kedua itu ada pendapat dari Leuronson dan Swingwood pada tahun 1971. Menurut Leuronson dan Swingwood, terdapat 3 perspektif sosiologi sastra, yakni 1. Penelitian yang memandang karya sastra sebagai dokumen sosial merupakan refleksi situasi pada masa sastra diciptakan. Yang kedua yaitu penelitian yang mengungkapkan sastra sebagai cermin situasi sosial penulis. Yang ketiga yaitu yang terakhir, penelitian yang menangkap sastra sebagai manifestasi peristiwa sejarah dan keadaan sosial budaya. Lalu ada pendapat dari Watt. Watt yang membahas hubungan timbal balik antara sastrawan, sastra, dan masyarakat atau pembaca. Pertama, konteks sosial pengarang. Yang kedua yaitu sastra sebagai cermin masyarakat. Yang ketiga yaitu fungsi sosial sastra yang akan terlibat dengan pertanyaan-pertanyaan sampai berapa jauh sih nilai sastra terkait dengan nilai sosial dan seberapa jauh nilai sastra dipengaruhi nilai sosial. Yang keempat atau pembahasan yang keempat yaitu teknik kajian sosiologi sastra, karena sosiologi sastra tidak hanya memfokuskan penelitian sebagai teks benda budaya yang otonom, sumber-sumber yang di luar teks sastra itu pun merupakan bahan penting. Pengetahuan mengenai sastra, lalu situasi sosiologi dan politik, perkembangan media, agama, struktur sosial, nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku di masyarakat, proses reproduksi sastra, riwayat hidup pengarang, dan lain-lain merupakan sumber yang sangat berharga. Data yang berkenaan dengan semua itu bisa dilakukan sebagai berbagai cara pula, tidak hanya dengan memeriksa sumber tertulis, mewawancara mendalam, kuesioner terbuka maupun tertutup, dan pengamatan adalah beberapa cara yang bisa ditempuh. Seperti halnya kajian-kajian sastra lainnya, penerapan kajian sosiologi sastra pun perlu memperhatikan fokus permasalahan yang dibahas. Teori kritik sastra sosiologis menekankan bahwa karya sosial harus dipahami dalam konteks sosial, budaya, dan historis di mana karya tersebut tercipta. Karya sastra tidak hanya merupakan produk artistik, tetapi juga merupakan cerminan dari kondisi sosial dan hubungan kekuasaan yang ada pada masa itu. Selain itu, sastra tidak hanya merefleksikan kondisi sosial, tetapi juga memiliki potensi untuk mempengaruhi pandangan sosial dan mendorong perubahan sosial. Sekian mungkin yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya akan menyimpulkan dari teori kritik sosiologi yang mengakui bahwa karya sastra dapat berfungsi sebagai alat kritik sosial dan medium untuk merangsang perubahan dalam masyarakat. Teori kritik sastra sosiologis juga menawarkan kerangka kerja yang penting untuk memahami karya sastra sebagai produk dan cerminan dari kondisi sosialnya. Pendekatan ini memberikan wawasan tentang bagaimana sastra berfungsi dalam konteks sosial, memperlihatkan hubungan antara teks dan struktur sosial, serta menilai peran sastra dalam memperkuat atau menentang ideologi dan norma-norma sosial. Demikian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.